Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki. Namira berusaha menguatkan dirinya setelah peristiwa malam itu. Keputusan Rifki untuk tetap mencalonkan diri sebagai kepala desa membuat mereka menjadi sasaran iri dan dengki. Meskipun Pak Darjo telah membantu, keluarga Namira tidak bisa sepenuhnya tenang. Aroma melati masih sering tercium di rumah, terutama di kamar Namira, meskipun mereka telah membersihkan dan menyucikan rumah berulang kali. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, Namira memutuskan untuk menemui Rifki di rumahnya. Ia ingin mendiskusikan langkah apa yang harus mereka ambil untuk melawan semua teror ini. Namun, sesampainya di rumah Rifki, ia menemukan suasana yang janggal. Pintu rumah terbuka sedikit, dan tidak ada suara dari dalam. "Rifki," panggil Namira dengan suara pelan. Namira melangkah masuk, hati-hati. Di ruang tamu, dia menemukan kertas bertuliskan, "Jangan lanjutkan rencana kalian, atau semua yang kau sayangi akan hancur." Namira gemetar, kertas itu jelas ditulis dengan darah. Ia berlari ke dapur, mencari Rifki. Di sana, ia menemukan Rifki terduduk di lantai, wajahnya pucat dan penuh luka goresan. Di tangannya, ia memegang bunga melati yang sudah layu. "Apa yang terjadi, Rifki?" tanya Namira sambil memegangi bahunya. Rifki menggeleng lemah. "Aku tidak tahu, seseorang masuk ke sini. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia meninggalkan pesan ini," ucap Rifki sambil menyerahkan selembar kain kecil yang penuh dengan mantra-mantra dalam bahasa kuno. Namira segera membawa Rifki ke rumahnya. Pak Darjo kembali dipanggil untuk membaca mantra di kain tersebut. "Ini mantra penghancur," ujar Pak Darjo serius. "Jika tidak dihentikan, keluarga kalian akan hancur dalam waktu dekat," ujar Pak Darjo dengan nada cemas. Pak Darjo memutuskan untuk menggelar ritual besar di tempat keramat desa, yakni di bawah pohon besar yang dikenal sebagai pohon penjaga desa. Ritual ini membutuhkan keberanian karena tempat tersebut dipercaya sebagai gerbang menuju dunia lain. Banyak warga desa yang menghindari lokasi itu karena sering terdengar suara tangisan dan tawa mengerikan di malam hari. Pada malam yang telah ditentukan, Namira, Rifki, Pak Darjo, dan beberapa warga pemberani menuju pohon penjaga desa. Mereka membawa sesaji berupa kepala kambing, bunga 7 rupa, dan minyak zaitun. Ketika mereka mulai menggali lubang untuk menanam sesaji, tiba-tiba angin kencang berhembus. Suara tawa melengking terdengar dari arah pohon. "Jangan berhenti, teruskan ritualnya," seru Pak Darjo. Dia mulai membacakan mantra dengan suara lantang. Tiba-tiba, sosok hitam tinggi besar muncul dari balik pohon. Matanya menyala merah, dan tubuhnya dipenuhi luka menganga. Sosok itu melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Namira menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. "Apa itu, Pak Darjo?" tanyanya. "Itu adalah penjaga santet. Dia akan mencoba menggagalkan kita," jawab Pak Darjo. Sosok itu mengeluarkan suara geraman yang membuat telinga terasa pekat. Namun, Pak Darjo tetap melanjutkan mantra. Dia memerintahkan semua orang untuk memegang lilin dan mengelilingi pohon. Ketika sosok itu semakin dekat, salah satu warga yang ikut dalam ritual tiba-tiba jatuh dan berteriak kesakitan. Dari tubuhnya keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk. "Dia telah dirasuki, cepat keluarkan dia dari lingkaran," seru Pak Darjo. Beberapa warga menyeret pria tersebut keluar dari lingkaran, sementara sosok hitam itu tampak marah. Ia mengeluarkan tangan panjangnya, mencoba mencengkram Rifki. Namun, Pak Darjo segera menyiramkan minyak zaitun ke arah sosok itu sambil membaca mantra terakhir. Dengan jeritan keras, sosok itu menghilang menjadi asap hitam yang menghilang ke dalam tanah. Pohon penjaga desa pun berhenti bergetar, dan angin kencang reda. Namun, ritual itu belum selesai. Pak Darjo mengingatkan bahwa masih ada seseorang di desa yang menjadi dalang semua ini. Dia meminta Rifki dan Namira untuk berhati-hati, terutama menjelang hari pemilihan. Hari pemilihan akhirnya tiba. Rifki memenangkan suara dengan selisih yang signifikan. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Malam itu, rumah Namira kembali diserang. Semua perabotan di ruang tamu pecah berantakan, dan di dinding tertulis dengan darah, "Kalian tidak akan pernah menang." Pak Darjo menyarankan Rifki dan Namira untuk menggelar pernikahan secepat mungkin, karena hanya dengan bersatunya cinta mereka, kutukan ini bisa dihentikan.
Mereka setuju dan memutuskan menikah 3 hari setelah pemilihan. Namun, malam sebelum pernikahan, Namira menghilang. Semua orang panik mencarinya. Rifki menemukan jejak darah yang menuju ke hutan di belakang rumah. Ia bersama Pak Darjo dan beberapa warga segera menyusuri jejak tersebut. Di tengah hutan, mereka menemukan Namira tergantung di dahan pohon, matanya tertutup kain hitam, dan tubuhnya penuh luka goresan. Pak Darjo segera menurunkan tubuh Namira dan membawanya pulang. Namun, roh Namira sudah tidak ada di tubuhnya. Dia hanya terdiam dengan tatapan kosong. Pak Darjo melakukan segala upaya untuk mengembalikan roh Namira, tetapi semua usaha gagal. Dia kemudian menyadari bahwa pelaku santet telah menggunakan metode paling kejam, yaitu mengunci roh Namira di dunia lain. Malam itu, Rifki memutuskan untuk pergi ke pohon penjaga desa sendirian. Dia bersumpah akan membawa kembali roh Namira, apapun risikonya. Di bawah pohon, dia menggali tanah hingga menemukan sebuah peti kecil. Di dalam peti itu terdapat boneka kayu yang menyerupai Namira, dengan banyak paku tertancap di tubuhnya. Ketika Rifki mencabut paku terakhir, tiba-tiba suara melengking terdengar, dan sosok hitam besar yang sebelumnya muncul kembali. Namun kali ini, Rifki tidak takut. Dia memegang boneka itu erat sambil membaca doa yang diajarkan oleh Pak Darjo. Sosok hitam itu mendekat, tetapi sebelum dia sempat menyerang, pohon besar tersebut roboh dengan suara gemuruh. Sosok hitam itu menghilang bersama robohnya pohon, dan roh Namira kembali ke tubuhnya. Keesokan harinya, pernikahan Rifki dan Namira dilangsungkan dengan sederhana. Rifki memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepala desa, dan mereka berdua memutuskan meninggalkan desa untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh dari kenangan buruk. Meski mereka selamat, pengalaman itu akan selamanya menjadi bayangan kelam dalam hidup mereka. Namun, di malam perpisahan mereka, aroma melati kembali tercium di kamar Rifki dan Namira. Dari arah jendela, terdengar suara berbisik, "Aku belum selesai." Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki.